menciptakan alam ini, pada saat itu juga mengapa kok belum sebelumnya itu diciptakan, kata filsuf. Saya jawab lagi. Saya Abdul Karim Abdullah dari Universitas Al-Ma'ata, dari program Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen, yakni mengenai tentang meresensi sebuah buku keagamaan. Nah, dari sini saya akan memilih atau membahas meresensi tentang salah satu karya dari ulama Islam yang terkemuka, bahkan nama beliau sendiri itu dikenal oleh kaum muslimin sebagai Hujjatul Islam, diberi predikat Hujjatul Islam. Nah, nama beliau sendiri adalah Al-Ghazali, sebagaimana yang kita kenal Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali ini adalah ulama yang memiliki kepribadian yang haus akan ilmu, yang memiliki pemahaman intelektual yang tinggi serta komprehensif luas, juga memiliki kepribadian yang sangat kritis. Makanya di dalam buku yang saya akan resensi ini berbagai permasalahan yang dia kemukakan di buku ini tentang tanggapan atau tanggapan terhadap para filosof Yunani maupun Islam. Dialektika kajian filsafat di kalangan umat Islam, khususnya kaum akademis, sangat menarik. Urgensi atau pro kontra di kalangan masyarakat sampai saat ini masih terjadi, karena begitu filsafat ini ya sebuah ilmu yang mempelajari secara runtut. Nah, Imam Al-Ghazali sendiri ini adalah seorang teolog yang terkemuka di kalangan umat muslim. Di dalam perkembangan pemikirannya dari berbagai macam karya, beliau berhasil mewarnai corak berpikir di kalangan umat muslim, khususnya yang akan kita resensi ini tentang Tahafut Al-Falasifah, atau bukunya itu, buku yang akan saya resensi ini Tahafut Al-Falasifah, Incoherence of the Philosopher, di mana di dalam buku ini membahas mengenai 20 permasalahan yang disanggah atau yang tidak disetujui oleh Al-Ghazali terhadap para filsuf muslim ataupun lebih-lebih kepada filsuf Yunani kuno. Sebagaimana kita tahu ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles dan sebagainya. Nah, jika sebenarnya dilihat itu bahwa buku ini dikarang atau ditulis oleh Imam Al-Ghazali sebagai bentuk ketidaksetujuan sebagian permasalahan dari filsafat Yunani dan sebagai sindiran kepada filsafat
filsuf-filsuf muslim sebagaimana Ibnu Rus, Al-Farabi, Ibnu Sina dan lain-lain. Karena menurut Al-Ghazali dia sendiri memegang teguh kata-kata intelektual muslim sebelumnya gitu, atau guru-gurunya lah gitu, kalau kita mau lihat. Nah, dia ini berpakuan atau merujuk kepada salah satu kata-katanya begini seperti ini: lebih baik musuh yang pintar dibanding sahabat yang bodoh. Nah, kata-kata inilah yang dipegang teguh oleh Al-Ghazali, sehingga dari kecil sampai dewasanya itu terbentuklah kepribadian yang berpahaman yang luas, berintelektual, komprehensif, ya multidisipliner. Berbagai macam ilmu dia kuasai, entah dari tasawuf, fikih, filsafat dan lain. Nah, adapun buku Tahafidz Al-Falasifah ini, Incoherence of the Philosopher, ini memiliki 4 mukaddimah. Dari mukaddimah pengawalan, kata pengantar dari Imam Al-Ghazali ini, 4 pengantar serta pembahasannya itu terdapat 20 masalah problem dan dilengkapi khotimah atau penutup. Nah, adapun mukaddimah pertama itu mengatakan bahwa kata Al-Ghazali, Aristoteles itu adalah seorang pemuka dari filsafat yang menyimpulkan pendapat-pendapat atau pemikiran-pemikiran filsafat sebelumnya atau gurunya gitu. Karena gini, Aristoteles ini memiliki guru yang dinamakan Plato. Nah, Plato ini memiliki guru yang namanya Socrates. Nah, Aristoteles, kata Al-Ghazali, sebagai adalah filsuf yang mengemukakan filsafat dan menyimpulkan pemikiran-pemikiran guru-gurunya. Makanya kata Al-Ghazali, ini perlu untuk disanggah, sebagai agar nantinya tidak terseleweng, maksudnya tidak menyimpang terhadap generasi selanjutnya. Oleh karenanya kata Al-Ghazali dalam mukaddimah pertama ini perlu untuk menyanggahnya. Adapun mukaddimah yang kedua yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, yakni pernyataan tentang tidak semuanya, kata Al-Ghazali, itu pendapat atau pemikiran dari para filsuf Yunani itu bertentangan dengan agama, tidak semuanya. Nah, adapun yang tidak bertentangan atau sejalan dengan agama itu, agama Islam itu seperti pemikiran mereka terhadap gerhana matahari dan bulan. Nah, ini sangat sejalan dengan ajaran agama Islam mengenai pendapat ini. Nah, dan nantinya dari pemikiran para filsuf Yunani ini akan diambil alih oleh generasi Barat itu untuk mengembangkan pemikiran ini, dan terjadilah atau terciptalah yang namanya ilmu astronomi. Ilmu astronomi ini berawal dari pemikiran tentang itu gerhana matahari dan bulan, atau kita dalam Islam itu dikenal sebagai al-falak, ilmu falak, ilmu pertimbangan. Nah, sebagian kata Al-Ghazali ada pemikiran-pemikiran yang menyangkut dasar-dasar agama, di mana di dalam dasar agama ini
ya sangat tidak patut. Makanya perlu, kata Al-Ghazali, untuk menyanggahnya. Oleh karenanya Al-Ghazali menulis kitab Tahafut al-Falasifah, Incoherence of the Philosopher. Nah, di dalam mukadimah ketiga, Al-Ghazali itu menyatakan atau menjelaskan apa yang akan dijelaskan nantinya di dalam bukunya ini, yakni tentang akidah yang benar seperti apa, itu yang akan nantinya dijelaskan dalam kitab ini, kata Al-Ghazali. Adapun mukadimah yang terakhir, keempat, itu Al-Ghazali menyatakan bahwa walaupun para filsuf Yunani itu menggunakan ilmu pasti untuk di dalam pemikiran filsafat, walaupun mereka menggunakan ilmu pasti yakni matematika dan logika, hal itu tidak perlu bagi teologi, bagi agama tidak perlu. Nah, walaupun ilmu pasti ini, matematika dan logika ini, yang tidak dapat diingkari, itu memang benar-benar disahkan, diabsahkan, diakui keabsahannya. Nah, adapun logika, ulama Islam atau pemikir Islam sebelumnya itu juga menggunakan logika, tidak hanya di dalam berfilsafat gitu. Bahkan kalau di dalam Islam, kata Al-Ghazali, itu kita menyebutnya sebagai ilmu nalar, ilmu debat, ataupun pemahaman akal. Itu kata Al-Ghazali seperti itu. Jadi ilmu logika ini, kata Al-Ghazali, bukanlah hal yang asing bagi pemikir Islam, umat Islam, bukan hal asing. Nah, adapun isi dari buku ini, permasalahan, problematika, yakni Incoherence of the Philosopher, kerancuan terhadap para filsuf, itu seperti yang pertama itu sanggahan terhadap para filsuf mengenai eternitas alam atau keabadian alam. Terus yang sampai yang terakhir itu ke-20 mengenai tentang sanggahan terhadap penolakan para filsuf itu mengenai kebangkitan ruh, ukhrawi gitu. Nah, itu perlu disanggah kata Al-Ghazali. Karenanya saya mengarang kitab ini, Al-Ghazali. Nah, di dalam perdebatan Al-Ghazali dengan para filsuf itu di dalam bukunya, bukan berarti perdebatan secara manual langsung, bukan, karena filsuf Yunani itu jauh sebelum Nabi Isa gitu. Bahkan kalau Al-Ghazali sendiri itu jauh di bawahnya Nabi Muhammad. Nah, adapun permasalahan, problematika atau pembahasan di dalam kitab ini yang mempunyai dua permasalahan, takut atau kerancuan para filsuf itu. Yang pertama itu mengenai sanggahan terhadap eternitas alam, kekekalan alam, atau dalam istilah Arabnya itu keazalian. Maksudnya kekekalan alam, kekekalan eternitas alam, yakni bahwa para filsuf di dalam pembahasannya ini mengatakan bahwa alam itu kekal, alam itu ada bersamaan dengan Tuhan. Nah, inilah yang
disanggah oleh Al-Ghazali gitu. Konon Plato itu mengatakan bahwa alam ini alam ini ada alam ini atau kosmos ini adalah memiliki awal temporal, bukan kekal. Nah, dari pendapat Plato ini, nantinya akan disanggah oleh Aristoteles bahwa alam itu ya kekal gitu, tidak memiliki awal temporal. Nah, sebenarnya pendapat Plato dengan Al-Ghazali itu sama, bahwa ada yang menciptakan alam, akan tetapi filsuf-filsuf lainnya itu mengatakan bahwa alam ini eternitas, kekal. Keadaan alam ini bersamaan dengan adanya Tuhan gitu. Nah, di sini Al-Ghazali menjawab bahwa sebagaimana Plato, jika memang alam ini kekal gitu, lantas bagaimana para filsuf Anda, kata di dalam kitab ini, bagaimana Anda akan menjelaskannya gitu, bahwa alam ini kekal dan adanya bersamaan dengan Tuhan. Nah, bagaimana Anda akan menjelaskan perkara ini, pertanyaan ini, kata Ghazali. Nah, sebenarnya gini kata Ghazali, sanggahannya, murid kalau bahasa dalam Arabnya itu murid itu sang pekehendak, subjek lah, subjek. Sedangkan irodah itu kehendak dan murad itu objek yang dikehendaki atau alam ini. Murid atau Tuhan itu memiliki kehendak, kata Al-Ghazali, karena dia lebih dulu dibanding alam ini, tidak bersamaan dengan alam ini. Nah, kalau sebagian filsafat itu selain Plato mengatakan bahwa alam ini itu bersamaan dengan adanya Tuhan. Nah, tetapi Al-Ghazali berpandangan tidak, bahwa Tuhanlah ada yang terlebih dahulu, dan alam ini adalah sebab dari kehendaknya, bukan sebab keberadaan Tuhan gitu. Sebab kehendaknya. Kalau orang-orang filsuf selain Plato itu mengatakan bahwa alam itu sebab dari adanya Tuhan, atau tanpa ada rentangan waktu. Adanya Tuhan maka adanya juga alam, tanpa ada rentang waktu. Maka itu keliru, kata Al-Ghazali. Nah, adapun alam ini, kata Al-Ghazali itu adalah sebab dari akibat Tuhan memiliki irodah. Oleh karenanya setiap sesuatu itu pasti ada penciptanya. Nah, jika ada pendapat filsuf yang mengatakan bahwa alam ini berdiri atau terbentuk dari sendirinya, maka itu hal yang tidak bisa dipercaya, karena orang yang berpendapat seperti itu juga tidak akan berhasil, tidak akan bisa membuktikan bahwa alam itu terbentuk dengan sendirinya. Makanya kalau secara logika pasti ada penciptanya. Nah, yang dipermasalahkan di sini mengenai kekekalan atau eternitas alam itu sendiri, Pak. Sebagian filsuf itu selain Plato itu berpendapat bahwa alam ini ya eternitas, kekal gitu. Nah, hal ini disanggah oleh Al-Ghazali bahwa alam itu bukan kekal, melainkan awal temporal, yang memiliki awal gitu, temporal. Nah, disanggah lagi oleh filsuf itu, menyambung gitu sanggahannya. Nah, jika emang kata
para filsuf itu, jika emang alam ini adalah temporal itu, lantas di mana letak awal dari adanya alam ini atau dari kehendak Tuhan ini? Di mana? Jika emang ini alam ini temporal, memiliki awal, lantas kenapa kok Tuhan menciptakan alam ini? Pada saat itu juga, mengapa kok belum sebelumnya itu diciptakan? Kata filsuf-filsuf. Nah, dijawab lagi oleh Al-Ghazali. Nah, permasalahan yang kedua itu yaitu sanggahan terhadap filosof itu mengenai keabadian alam di dalam ruang dan waktu. Terus sampai masalah banyak permasalahan sampai ke 20 itu masalah tentang kebangkitan ruh gitu. Nah, jika diperkecil atau disingkat gitu, di dalam 20 permasalahan itu intinya di dalam permasalahan 1 sampai ke 4 itu membahas tentang hubungan Tuhan dengan alam. Di dalam permasalahan kelima itu membahas tentang keesahan dan ketidakmampuan para filsuf untuk membuktikan secara dalil rasional terhadap Tuhan itu satu dan kemustahilan Tuhan ada duanya gitu. Nah, sedangkan permasalahan ke-6 sampai ke-12 itu mengkait tentang sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Masalah ke-13 dan sampai terakhir itu masalah yang ke-20 itu membahas ketidaksetujuan Al-Ghazali tentang pendapat para filsuf mengenai kebangkitan ruh. Nah, para filsuf itu berpandangan bahwa ruh itu tidak akan bangkit. Ya, ketika mati, seketika itu juga habis, tidak ada alam yang kedua, alam ketiga. Nah, kalau tidak, inilah yang dibantah oleh Al-Ghazali. Nah, sebenarnya gini, dalam kitab Tahfudz ini ada 2 yang dibahas di dalam, kalau akidah Islam itu kan akidah dasar, akidah atau sendi akidah Islam itu ada 3 sebenarnya, yakni mengenai keesaan Tuhan, yang kedua pengutusan Tuhan terhadap para nabi-nabi, dan yang terakhir itu hal-hal yang gaib. Salah satunya seperti kebangkitan ruh. Nah, itu 3 persendian atau sendi dasar dari akidah Islam itu ada 3 itu. Nah, yang dibahas di dalam kitab Tahfudz Al-Falasifah ini yakni terkait yang kedua ini, yang pertama dan yang ketiga. Nah, jadi Al-Ghazali itu sebenarnya mengkafirkan, istilahnya mengkafirkan para filsuf itu terkait dasar-dasar akidah Islam gitu, yakni tentang Tuhan dan hubungan Tuhan dengan alam, tentang hal-hal kecil. Kalau para filsuf itu berpandangan bahwa Tuhan itu tidak mengetahui hal-hal yang kecil gitu. Nah, inilah disanggah Al-Ghazali atau mengkafirkan lah, kasarnya itu. Nah, kasarnya mengkafirkan. Nah, sedangkan permasalahan tentang falak, tentang teori alam itu hal-hal yang baru dalam Ghazali.
hal-hal yang bid'ah. Nah, jadi intinya di dalam buku ini Al-Ghazali ini merespon atau sebagai sanggahan gitu ketidaksetujuannya terhadap para filsuf. Nah, sebagaimana yang dikatakan pertama tadi itu bahwa kitab ini dikarang oleh Al-Ghazali itu sebagai sanggahan terhadap filsuf Yunani dan sebagai sindiran kepada filsuf-filsuf Muslim gitu, seperti Nurul, Ibnu Sina, Al-Farabi. Nah, dan nantinya ini karena gini, salah satu dari filsuf Muslim itu seperti Ibnu Al-Farabi, bukan, seperti Ibnu Rus itu banyak sekali berpatokan kepada para filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, Galen, dan Socrates sebagainya. Nah, inilah yang disanggah dan disindir oleh Al-Ghazali kepada mereka agar tidak terlalu terpaku kepada filsuf Yunani gitu. Karena Al-Ghazali sendiri ya berpatokan seperti itu agar tidak terlalu monoton gitu, tidak terlalu menjadi manusia arus ikut pemikiran-pemikiran mereka. Makanya dia itu Al-Ghazali itu mengatakan di dalam mukadimahnya itu lebih baik musuh yang pintar dibanding musuh yang bodoh. Nah, ini sindiran keras terhadap filsuf Muslim, salah satunya Ibnu Rus, dan nantinya akan merespon kitab Tahafut Al-Falasifah ini dengan mengarang kitab juga, yakni Tahafut At-Tahafut gitu. Nah, judul bukunya itu Tahafut At-Tahafut, judul yang dikarang Ibnu Rus. Nah, yakni kitab sanggahan terhadap kitab Imam Al-Ghazali ini, di mana dia sendiri tersindir oleh Imam Al-Ghazali, tersindir dengan ya ungkapan-ungkapan tadi itu bahwa lebih baik musuh yang pintar dibanding sahabat yang bodoh gitu. Oleh karenanya Ibnu sebagai filsuf Muslim juga merespon gitu. Ya pembahasannya sebenarnya menyambung dan panjang sebenarnya. Mungkin karena keterbatasan pemahaman gitu mengenai kitab-kitab ini. Nah, hanya sekian dari saya. Jika ada kehilafan atau kesalahan dari awal sampai akhir, ya maklumlah sebagai manusia lah yang tidak luput dari kesalahan itu. Namun kita sebagai manusia ya haruslah berusaha semampu mungkin untuk memperbaiki kesalahan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.